Kalau dengar kata Pangandaran, apa sih yang langsung kebayang? Pantai ya? Liburan? Pastinya. Tapi gimana kalau saya bilang, di balik debur ombaknya yang indah itu, tersimpan jejak-jejak kerajaan kuno, jalur rempah kolonial, dan sebuah kisah adaptasi yang, wah, luar biasa. Yuk, kita selami bareng-bareng gelombang sejarah Pangandaran. Nah, kutipan ini benar-benar jadi inti cerita kita hari ini. Coba deh bayangin, setiap ombak yang datang ke pantai itu bukan cuma bawa air, tapi juga bawa arus manusia. Pedagang, pelaut, para penyebar ide baru yang terus-menerus membentuk Pangandaran dari abad ke abad. Yap, ini dia wajah Pangandaran yang kita kenal sekarang. Tapi kalau mau benar-benar ngerti kenapa Pangandaran bisa jadi seperti ini, kita harus tarik mundur waktu, jauh ke belakang. Kita bakal balik ke masa ketika namanya aja mungkin belum ada di peta. Saat ia baru mulai menemukan takdirnya di pesisir selatan Jawa. Oke, kita mulai dari akarnya ya. Oke, bagian pertama, tanah yang lahir dari laut. Jauh sebelum ada hotel dan jalan raya, takdir Pangandaran itu udah ditulis sama air. Kita bakal lihat gimana nama dan lanskap awalnya menentukan segalanya. Dari namanya aja udah ketahuan rahasianya. Pangandaran, tempat buat menambatkan perahu. Jadi dari awal banget, tempat ini emang bukan tujuan akhir. Dia adalah tempat singgah yang super penting. Identitasnya sebagai pelabuhan itu udah terukir bahkan sebelum ia jadi sebuah kota. Coba deh, lupain sejenak jalanan aspal yang mulus. Bayangin Pangandaran ratusan tahun yang lalu. Sebuah labirin hutan bakau dan rawa-rawa. Di sini jalan tolnya itu ya sungai, mobilnya ya perahu. Laut itu bukan cuma sumber ikan, tapi satu-satunya koneksi mereka ke dunia luar. Alam benar-benar mendikte cara hidup orang-orang di sana. Kita masuk ke bagian kedua, simpul dalam jaringan kuno. Nah, dari rawa-rawa tadi, Pangandaran mulai masuk ke panggung sejarah. Tapi yang unik, Pangandaran ini nggak pernah jadi pemeran utamanya. Perannya justru jauh lebih menarik. Dia jadi simpul rahasia yang menghubungkan kekuatan-kekuatan besar. Coba perhatiin polanya di sepanjang lini masa ini ya. Ganti era, ganti agama, ganti penguasa. Dari zaman Hindu-Buddha ke era Islam sampai masa kerajaan Pajajaran, tapi peran Pangandaran nggak pernah berubah. Dia selalu jadi semacam pintu belakang yang super sibuk, yang nyuplai kehidupan ke kerajaan-kerajaan besar di pedalaman. Dia bukan jantungnya, tapi dia urat nadinya. Nah, ini nih pertanyaan kuncinya. Lokasinya kan strategis banget, kenapa dia cuma jadi penghubung aja dan nggak pernah jadi ibu kota? Jawabannya, ternyata ada pada kekuatannya sendiri. Jawabannya ada di sini, di aliran sumber daya ini. Gini deh, coba bayangin Pangandaran itu kayak pelabuhan kargo super sibuk buat kerajaan di pedalaman. Fungsinya yaitu mengalirkan kekayaan laut ke pusat kota yang ada di pegunungan. Kalau diubah jadi istana, sama aja kayak nutup pusat logistik paling penting. Dia terlalu berharga sebagai sebuah gerbang. Oke, bagian 3, pergeseran ekonomi kolonial. Selama berabad-abad, Pangandaran ini melayani kerajaan-kerajaan lokal. Tapi kemudian datang gelombang baru, gelombang dari kapal-kapal Eropa. Era baru ini nggak cuma bawa bendera baru, tapi juga tujuan ekonomi yang sama sekali beda. Perbandingannya kontras banget kan? Di kolom kiri, ekonominya itu buat masyarakat lokal. Di kolom kanan, ekonominya itu buat VOC di Batavia. Fokusnya geser, dari ikan untuk pasar lokal jadi komoditas buat diekspor. Otonomi yang tadinya dinikmati para nelayan dan petani, sekarang diganti sama pajak dan aturan ketat dari Belanda. Jadi, sekali lagi, Pangandaran itu nggak dilupain. Justru sebaliknya, dia jadi salah satu roda gigi kecil, tapi penting banget dalam mesin ekonomi raksasa Belanda. Dia terus berputar, tapi bukan lagi buat kemakmuran lokal, melainkan buat menggerakkan kepentingan yang lebih besar ribuan kilometer jauhnya. Oke, sekarang kita masuk ke babak baru, bagian keempat. Menempa identitas modern. Setelah era kolonial lewat, Pangandaran harus menemukan kembali jati dirinya. Gimana ceritanya sebuah pelabuhan kuno dan simpul ekonomi kolonial bisa bertransformasi jadi destinasi wisata yang kita kenal sekarang? Perubahannya ternyata dimulai dari dalam. Nah, disinilah titik baliknya. Dengan adanya sekolah, anak-anak nelayan sekarang punya pilihan. Mereka bisa jadi guru atau pegawai. Terus, munculnya organisasi-organisasi sosial, bikin masyarakat nggak lagi cuma diatur sama adat, tapi juga sama struktur modern. Pangandaran mulai punya kelas menengah, dan identitasnya pun jadi lebih dari sekedar desa nelayan. Dua sisi ini benar-benar merangkum perjalanannya selama berabad-abad. Lihat deh kontrasnya, dari perahu kayu sederhana ke kapal-kapal modern,
Dari pasar tradisional jadi hotel-hotel di tepi pantai. Transformasi ini bukan cuma perubahan fisik, tapi juga perubahan jiwa dari sebuah wilayah. Jadi, apa sih intisari dari cerita Pangandaran? Ini adalah kisah tentang kemampuan beradaptasi, sebuah tempat yang DNA-nya adalah laut, yang takdirnya adalah menjadi penghubung, dan kekuatannya adalah menyeimbangkan antara alam dan manusia. Dan pertanyaan ini sebenarnya buat kita semua. Pangandaran udah ngebuktiin kemampuannya buat beradaptasi selama ratusan tahun. Sekarang di tengah tantangan modern kayak perubahan iklim dan pariwisata massal, gimana ya sejarah adaptasinya ini bakal memandu babak selanjutnya? Mungkin jawabannya ada pada cara kita memahami dan menghargai setiap gelombang sejarahnya yang begitu kaya.